Pernahkah kamu merasa takut ketika mendengar gonggongan anjing di malam hari? Atau merasa jijik ketika melihat orang menyentuhnya karena katanya najis? Tapi, tahukah kamu, di balik tubuhnya yang sederhana, anjing menyimpan kisah hikmah besar dalam Islam, kisah tentang kesetiaan, ketaatan, bahkan tentang ujian keimanan. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana sebenarnya kedudukan anjing dalam hadis, mengapa ia disebut najis, dan mengapa ada kisah anjing yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Islam adalah agama yang sempurna, segala hal diatur. Bahkan tentang hewan yang sering kita jumpai. Anjing, makhluk yang bagi sebagian orang dianggap menjijikan, ternyata justru menjadi simbol luar biasa dalam sejarah Islam. Tapi perjalanannya penuh paradoks. Di satu sisi, Nabi melarang kita memelihara anjing tanpa alasan jelas. Di sisi lain, ada hadis yang memuji seseorang hanya karena memberi minum seekor anjing kehausan. Apakah ini kontradiksi? Atau justru ada rahasia besar yang jarang kita ungkap? Mari kita mulai dari hukum fikih. Rasulullah bersabda, apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka cucilah ia 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Muslim. Hadis ini jelas, air liur, anjing dihukumi najis. Berat, najis mughalazah. Ulama sepakat, bila bejana terkena jilatan anjing, ia harus disucikan 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Mengapa? Para ulama menjelaskan, ini bukan sekadar kebersihan fisik. Bisa jadi, di masa itu, air liur anjing membawa penyakit, bakteri, atau bahkan hikmah gaib yang kita belum tahu. Islam mengajarkan umatnya untuk waspada, menjaga diri, dan hidup bersih. Tapi, apakah najis berarti hina? Tidak. Najis hanyalah status syariat, bukan tanda kehinaan makhluk. Bolehkah memelihara anjing? Rasulullah bersabda, barang siapa memelihara anjing, kecuali untuk berburu, menjaga ternak, atau menjaga tanaman, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebesar 1 kirat. HR, Bukhari Muslim. Artinya, memelihara anjing boleh asal ada tujuan syar'i, berburu, menjaga kebun, atau melindungi ternak. Kalau hanya untuk hobi, gaya, atau sekadar peliharaan rumah, itu yang dilarang. Lihatlah bagaimana Islam mengatur dengan seimbang. Anjing dihargai fungsinya, tapi tidak boleh jadi sekadar simbol gengsi. Namun, puncak kisah tentang anjing bukan pada najisnya, melainkan pada Al-Quran. Surah Al-Kahfi menceritakan tentang sekelompok pemuda beriman yang melarikan diri dari penguasa zalim. Mereka bersembunyi di dalam gua. Dan siapa yang setia menemani mereka? Seekor anjing. Allah berfirman, dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. QS Al-Kahfi 18. Lihatlah, Allah mengabadikan anjing itu dalam Al-Quran. Mengapa? Karena ia melambangkan kesetiaan. Ia bukan sekadar penjaga. Ia adalah sahabat yang rela tidur di depan pintu gua demi melindungi tuannya. Apakah mungkin Allah mengabadikan makhluk yang hina? Tidak. Ini bukti bahwa najis bukan berarti rendah. Hikmah bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seekor anjing. Tapi puncak kejutan lain datang dari hadis Rasulullah. Beliau bersabda, seorang wanita pezina diampuni dosanya oleh Allah karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bukhari Muslim. Bayangkan, wanita yang hidup bergelimang dosa hanya karena ia memberi minum seekor anjing. Allah ampuni semua dosanya dan memberinya surga. Di sini, anjing menjadi ujian. Bukan tentang tubuhnya, bukan tentang najisnya, tapi tentang hati manusia. Apakah ia punya kasih sayang? Bahkan kepada makhluk yang dianggap hina, anjing dalam Islam bukan hanya sekadar hewan. Iya, simbol kesetiaan seperti Ashabul Kahfi. Simbol ujian kasih sayang seperti hadis wanita pezina. Simbol kehati-hatian seperti larangan memeliharanya tanpa tujuan syar'i. Ia najis? Benar. Tapi ia juga bisa jadi sebab surga. Ia dilarang dipelihara sembarangan. Ya, tapi ia juga pernah menemani para pemuda beriman dalam perjuangan, seolah Allah ingin mengajarkan. Jangan menilai dari kulit luarnya saja. Kadang
Makhluk yang kita anggap hina justru membawa pelajaran besar. Sekarang bayangkan ini. Di satu sisi, orang-orang memandang anjing sebagai najis, menjauh, bahkan benci. Tapi, di sisi lain, anjing bisa menjadi sahabat setia, menjaga amanah, bahkan perantara ampunan Allah. Mungkin, inilah pesan terbesar. Anjing adalah cermin. Jika kita jijik dan membencinya, mungkin kita hanya melihat kulit luarnya. Tapi, bila kita melihat dengan hati, kita akan menemukan rahmat Allah yang luas, bahkan lewat seekor anjing. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Anjing memang najis secara syariat, tapi bukan hina dalam pandangan Allah. Ia bisa jadi ujian, bisa jadi pelajaran, bahkan bisa jadi jalan menuju surga. Lain kali, kamu mendengar gonggongannya di malam gelap. Jangan hanya merasa takut. Ingatlah, mungkin ada hikmah besar yang sedang Allah titipkan lewat makhluk itu. Karena dalam Islam, bahkan seekor anjing pun bisa menjadi guru kehidupan.